wanita yang sedang menstruasi, apakah hukumnya dalam membaca Al-Quran dalam menggunakan HP dan sejenisnya? Yang ketiga, membaca Al-Quran via gadget, dan ibu-ibu haid baca Quran pakai gadget gimana hukumnya? Gadget itu apa Gus? Gadget adalah G ditambah get. Nah, jadi ini gadget. Nah, ini. Bismillah. Bapak Ibu, kaula matur nyuwun tulung dipun emut-emut saestu. Tentang Al-Quran ini bukan cuman megangnya. Tentang Al-Quran ada 3 hal yang dibahas. 1, menyentuh, garing memegang sama, menyentuh atau memegang, masu. Yang kedua membawa, hamlu. Yang ketiga adalah qiraah, membaca. Jadi bukan cuman memegang, tapi memegang atau menyentuh, masu. Yang kedua hamlu, membawa. Yang ketiga membaca. Bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Bisa. Untuk orang yang tidak punya wudhu, apa saja sebabnya jenengan nggak punya wudhu? Habis ngentut, apapun yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang kecuali mani itu membatalkan wudhu. Betul? Pipis, BAB, kentut, apapun warnanya, bagaimanapun bentuknya membatalkan apa? Wudhu. Sehingga jenengan habis mengeluarkan sesuatu lewat lubang depan, lewat lubang belakang, namanya statusnya adalah hadas kecil. Yang kedua, megang laki-laki, megang perempuan yang sama-sama balik dan yang dipegang adalah kulit ketemu kulit, itu membatalkan wudhu. Syaratnya apa? Balik ketemu balik, kulit ketemu kulit, beda jenis, bukan mahram. Itu jenengan hukumnya wudhunya batal. Termasuk yang membatalkan adalah suami nyekel istri. Sebab nopo? Istri itu bukan mahramnya suami. Mahram niku nopo? Sesuai dengan namanya, mahram adalah seseorang yang haram dinikah. Lah bojone jenengan niku jenengan nikah napa mboten? Dinikah, berarti mahram bukan? Bukan. Jelas ya teman-teman semua, mas-mas mbak-mbak ya. Oke. Yang ketiga adalah tidur. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan dengan menggunakan epek-epek. Dengan menggunakan epek? Sekarang yang santri diam. Sekarang misal bapak-bapak, ibu-ibu saya takut santri diam rasa guyu. Epek-epek niku pundi? Epek-epek niku adalah yang putih niki. Niki epek-epek. Niki punggung tangan. Jadi jenengan memegang kemaluan itu kalau dengan punggung tangan nggak batal. Jadi misal niki kemaluan laki-laki terus diingeten ke. Nah, dengan punggung tangan nggak batal. Yang batal kalau ngeten dengan telapak tangan. Telapak tangan niku pundi? Ketika disatukan antara telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri, sing boten ketok niki jenenge adalah telapak tangan. Jelas nggih? Sing boten ketok ngeten niki, sing bagian putih sing boten ketok niku adalah dengan telapak tangan. Saniki pertanyaan. Misale wonten bapak sing kencing tapi megangnya kemaluan dengan begini. Ngeten kan kena batal. Tapi ini ngeten megangnya. Ya, batal mboten, Pak? Megangnya ngeten. Batal mboten, Bu? Kula baleni, sing batal adalah memegang kemaluan dengan menggunakan telapak tangan. Telapak tangan niku pundi nek disatukan ngeten iki mboten ketok. Nah, nanti nek niki kan genah ora batal, nek niki genah batal. Saniki nek contoh ngeten bapak-bapak pipis. Terus kemudian pegange ngeten iki megange. Nah. Batal mboten, Pak? Enten sing ngomong mboten dengar, Pak. Batal mboten, Bu? Batal mboten? Jawabane batal mboten? Bapak pipis. Terus nekle ngeten iki. Batal mboten wudune? Batal. Mergo napa kok batal? Lah nguyuh.
Nguyuh meh dicekeli ya tetep batal. Meh ngeten iki tok. Ya tetep batal ngoten nggih. Jenengan di ngoten nggih bingung iki. Kurang ngono ki bingung Jamal Hidayah. Kula baleni menyentuh kemaluan membatalkan apa? Wudu. 4 itu Ustaz ya. Berarti 4 niku membatalkan wudu. Nah, untuk jenengan yang batal wudu, jenengan tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh membawa mushaf, tapi boleh membaca Al-Qur'an. Ada pertanyaan, Gus, apa bedanya menyentuh dengan membawa? Nek nggawa kan mesti nyentuh, belum tentu saudara-saudara. Niki misalnya mushaf. Nek ngeten berarti menyentuh. Pertanyaannya, apakah membawa itu mesti menyentuh? Belum tentu. Bagaimana contohnya? Niki kalau nganggo sorban. Nganggo sorban. Terus kalau bungkus Qur'ane. Terus kalau gawa. Kalau nyentuh mushaf mboten. Tapi membawa enggak? Inilah contoh membawa tapi tidak menyentuh. Jelas nggih? Untuk orang yang batal wudu tidak boleh menyentuh mushaf, tapi juga tidak boleh membawa mushaf. Saya pastikan Quran yang ada di HP bukan mushaf. Sehingga pertanyaannya, Gus, apakah ibu-ibu megang HP yang haid, ibu-ibu haid, terus kemudian buka Quran, terus membaca Quran, hukumnya boleh? Tunggu dulu. Dek wau kula matur bukan tentang ibu-ibu haid, tapi tentang orang yang batal napa? Batal wudu. Sehingga orang yang batal wudu dia tidak megang mushaf, dia tidak bawa mushaf, tapi lisannya ngucap Al-Quran, membaca Al-Quran, hukumnya boleh enggak? Boleh. Karena dari 3, menyentuh, membawa, membaca, yang haram hanya 2. Untuk orang yang batal wudu, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Membaca enggak haram. Sehingga kalau orang yang batal wudu, misalnya kalau berngentut, kalau buka Quran teng HP, karena Quran di HP dihukumi bukan mushaf, dihukumi bukan mushaf, maka ketika kita baca enggak apa-apa. Kenapa? Karena ini bukan mushaf dan membaca Al-Quran untuk yang batal wudu hukumnya enggak apa-apa. Tapi untuk ibu-ibu yang haid yang diharamkan 3. 1, menyentuh mushaf haram. 2, membawa mushaf haram. Yang ketiga, membaca Quran juga diharamkan. Sehingga untuk ibu-ibu yang haid, mau jenengan megang Qurannya langsung atau buka Qurannya lewat HP atau lewat gadget niku wau, atau baca di kaligrafi jenengan baca tulisannya, atau Quran pas kebuka jenengan waos tanpa memegang, tetap haram. Kenapa? Membacanya hukumnya haram untuk ibu-ibu yang haid. Nek batin pripun Gus? Batin enggak dihukumi baca, batin boleh. Tapi kalau keluar suara haram, kecuali jika itu diniati sebagai wirid atau rotib atau ada di dalam maulid atau diniati untuk doa, boleh. Jenengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Quran mboten niki. Quran, tapi nek diniati doa boleh. Jenengan baca kulhu ketika rotib, diniati baca rotib boleh. Baca qasidah ada innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi, diniati untuk baca maulid boleh. Tapi kalau biqasdil qiraah dan biqasdil Quran hukumnya haram. Sehingga jawabannya untuk ibu-ibu haid yang pegang HP buka aplikasi Quran, pegangnya ndak apa-apa. Karena itu bukan mushaf, lihatnya Quran tidak apa-apa, karena itu enggak dilarang. Tapi nek sampai membaca itu dilarang oleh syariat.